Shalom. Shalom. Masih kurang semangat semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Pagi hari ini adalah hari yang luar biasa, amin. Amin. Mari saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau datang di hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Karena hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang, amin. Amin. Mari kita angkat pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan sorak-sorai. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Sekali lagi katakan, datang ke hadirat Tuhan
kita Tuhan Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Tiada terukur kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Angkat pujian ini sama-sama. Berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mau lebih lagi menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa hati kami Tuhan Yesus. Kami mau bawa hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan.
rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Amin. Ini iman kami, Tuhan Yesus. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mungkin saat ini ada gunung masalah yang kita hadapi. Gunung itu adalah penyakit kita. Gunung itu adalah sakit hati kita. Pagi hari ini Tuhan berkata, apapun keadaanmu, apapun kondisimu saat ini, Dia tetap Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia selalu ada bersama-sama dengan engkau. Apapun keadaanmu saat ini, Tuhan tetap ada bersama-sama engkau. Pegang tangan kami Tuhan. Jangan lepaskan kami dari kasih-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau dalam hidup kami. Mari naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Naikkan sembah-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa yang baik.
bagi Tuhan kita, penolong yang setia dalam hidup kita. Makasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut imbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang Kau Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Benar Tuhan, kami percaya hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Hanya Engkau penolong kami yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji, meninggikan nama-Mu Bapa. Kami tahu Engkau ingin berbicara kepada kami setiap pribadi Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buat atmosfer sekitar ini kami tutup dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa yang bukan daripada kita tolak di dalam nama Yesus, menjauh dari sekitar ruangan ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul bersama-sama untuk meninggikan nama Tuhan. Walaupun keluarga gembala tidak di sini, kita percaya Tuhan menyertai dimanapun hambanya berada. Tema masih pemberdayaan, karena masih minggu kedua ya. Lagunya luar biasa sekali. Saya baru perhatikan kata-katanya, sungguh luar biasa ya. Walaupun gunung masih ada, masalah masih ada, tetap mau berharap kepada Tuhan. Walaupun kita dalam lembah kelam, kita tetap setia. Yang penting Tuhan bersama kita. Amin. Aduh sedikit sekali. Betul enggak? Jangan saya cuma sebuah nyanyian dari mulut kita. Ketika kita diberi masalah, langsung sudah tidak mengucap syukur. Sudah marah-marah, sudah tidak ke gereja ketika masalah itu datang. Ini luar biasa. Ketika gunung masalah kita, kita berdoa, puasa, didoakan dengan hambanya yang dari luar biasa. Kemarin juga datang mungkin yang dari Afrika ya. Ada yang sembuh, ada yang tidak. Itu masalahnya kan berpikir, wah ini masalahku nggak sembuh. Apakah ada masalah? Nanti orang berpikir, wah ini pendetanya yang kurang jos. Jadi saya tetap dalam penyakit. Lagunya demikian.
Yang penting kan Tuhan Yesus ada. Betul enggak? Tuhan Yesus ada di sekitar kita, di samping kita, di hati kita. Walaupun tidak sembuh gak masalah. Betul? Tidak berani amin ya. Nanti lo wah borenya kita sakit terus. Ujian, saya yakin tuh GUP ini lebih meningkat lagi. Karena lagunya sudah semakin luar biasa. Pemberdayaan. Empowering ya, pemberdayaan. Bagaimana Tuhan mau membuat kita menjadi lebih baik. Ada yang tahu definisi pemberdayaan itu apa? Supaya jelas, supaya kita mengerti pemberdayaan. Kalau saya lihat di kamus itu pemberdayaan, bagaimana kita meningkatkan kemampuan atau potensi yang ada di dalam diri kita atau dalam lingkungan kita, baik alam, makanya pemberdayaan alam, pemberdayaan manusia. Itu bagaimana kita meningkatkan kualitas sehingga bisa berpotensi lebih maksimal. Saya yakin Tuhan mau meningkatkan potensi dalam kita supaya lebih maksimal. Baik dalam iman kita, dalam setiap masalah ujian kita, Tuhan mau meningkatkan. Seperti Ayub diuji, bukan kaleng-kaleng dari hal yang harta benda habis, semua ternaknya habis, kekayaannya habis. Tidak sampai di situ, anak-anaknya pun diambil Tuhan. Tidak cukup sampai di situ, dia pun jadi mengalami banyak masalah. Ini sangat luar biasa. Dan saya yakin Tuhan tahu Dia akan memberi ujian yang tidak lebih daripada kekuatan kita. Jadi kalau kita belum mengalami hal yang demikian, artinya kekuatan kita masih belum bisa menerima itu. Kalau saudara Bapak Ibu diuji saat ini yang membuat saudara Bapak Ibu down, artinya Bapak Ibu sudah level, sudah lumayan lah. Artinya Tuhan uji sehingga kita down. Tuhan mau lihat apa kita tetap setia mau datang ke gereja. Tuhan mau lihat apa kita tetap setia berharap kepada Tuhan. Tetap setia mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ini pemberdayaan. Jadi semua pembicara, semua hamba Tuhan yang berdiri di atas, bagaimana mencapai kebenaran firman Tuhan, supaya itu membuat diri kita terlatih mendengarkan firman Tuhan, direnungkan siang dan malam, dan membawa firman Tuhan itu mengubah hidup kita supaya kita jadi lebih kuat di dalam Tuhan. Itulah pemberdayaan. Makanya setiap minggu datang mendengar firman Tuhan. Tidak cukup 1 minggu sekali. Ada Komwa yang wanita, ada Kompas yang pria, ada Youth GAP yang sesuai usianya, ada Queen ya, usia indah. Apa masih datang? Kenapa? Masih banyak masalah, masih banyak tantangan yang butuh motivasi dari teman sekitar, yang butuh motivasi dan kekuatan dari Tuhan untuk kita hadapin. Karena selama kita masih ada di dunia ini, baik umur 80, 70, 60, pasti ada masalah. Coba tanya Pak Albert, yang tua pasti ada masalah Pak ya. Jangan dibilang kita sudah tua tidak ada masalah. Tetap ada. Entahlah masalah cucu, masalah anak, masalah mungkin kalau masih ada pasangan, masalah pasangan. Kenapa semakin tua mungkin kembali seperti anak-anak lagi ya. Jadi pemberdayaan itu sangat penting. Bagaimana kita meningkatkan skill potensi kita di dalam Tuhan, iman kita, cinta kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan, supaya kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. Kalau dalam dunia sekuler ada banyak pemberdayaan. Saya salah satu juga biasa mengajar, dipanggil di kelurahan, di balai tenaga kerja, BLK, untuk memberikan pelatihan kepada orang-orang yang membutuhkan skill di dalam bidang servis AC. Kenapa? Pemerintah punya program supaya memberdayakan orang-orang yang menganggur supaya dapat keterampilan sehingga bisa bekerja. Bukan hanya AC. Bahkan ada otomotif yang suka bengkel, ada yang las bubut, ada yang kelistrikan, ada yang gulung dinamo, bahkan perempuan juga ada menjahit. Itu gratis. Jadi anak-anak muda yang mau tambah skill boleh ke BLK mengurus supaya ada keterampilan, ada manajemen macam-macam. Gunanya apa? Untuk meningkatkan kualitas masyarakat di Indonesia, khususnya di Makassar ini.
Jadi pemberdayaan itu sangat penting. Di pemuda sini bagaimana kita memberdayakan supaya bermain musik, worship leader, singers, tamborin, bahkan bisa mengajar orang. Karena pemberdayaan itu, menurut para ya kemarin khotbahnya kita masih ingat, dilakukan Tuhan pada saat manusia diciptakan. Jadi pada saat Adam diciptakan, Tuhan sudah bagaimana mengatur Adam ini supaya maksimal. Diperdayakan manusia Adam ini untuk mengurus Taman Eden. Mengurus tidak gampang. Ya, kalau kita bisa baca di Kejadian 2 ayat 5 jelas itu ya, bagaimana Tuhan mengusahakan menaruh Adam di Taman Eden itu supaya dia mengusahakan. Tidak cukup itu. Adam disuruh memberi nama binatang-binatang yang ada di bumi saat itu. Kalau tidak ada spesies baru yang tumbuh, menurut catatan, mungkin saya sudah pernah khotbahkan juga, itu ada 7,7 juta jenis hewan, makhluk hidup. Jadi bagaimana kalau tidak dilatih sama Tuhan itu memberi nama? Coba kita kasih nama anak kita, sumpah kita punya anak 100, sudah pasti bingung ya, siapa lagi namanya ya? Kenapa 100? Ini kalau 7 juta, contoh kalau kita sudah kasih nama 7 juta, pasti bingung. Mau kasih nama apa ini 7 juta? Kita harus punya perbendaharaan kata yang luas. Kalau Adam tidak dilatih, tidak pemberdayaan tidak ada, pasti bingung. Bangsa Israel sewaktu keluar dari Mesir, itu banyak yang dilatih sehingga membuat tabut perjanjian. Itu Tuhan taruh sendiri. Langsung pilih 2 orang untuk mengatur pembuatan tabut perjanjian. Diberikan hikmat kepintaran. Jadi jangan khawatir. Ketika kita bersama dengan Tuhan, kelihatannya banyak masalah, tetapi Tuhan punya rencana yang indah. Jadi bekerja, ya, pemberdayaan itu Tuhan kasih pekerjaan. Bekerja itu bukan kutuk dari Tuhan ketika manusia dalam dosa. Kan ada yang bilang, karena kita Adam jatuh dalam dosa, kita kutuk, jadi harus bekerja. Oh tidak. Sebelum Adam jatuh dalam dosa, dia juga dikasih pekerjaan. Dia bekerja. Mengerti tidak? Ini salah satu pemberdayaan supaya jemaat tahu kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai salah. Kalau kita salah pikir, kita bilang kita ini kena kutuk, bahaya. Kita akan menerima kutuk. Sehingga ada yang bilang, kita harus bekerja keras, harus ngoyo, baru bisa hidup. Tidak. Jadi Tuhan mengutuk 2 hal ketika manusia jatuh dalam dosa. Ada yang tahu 2 hal itu apa? Apa yang dikutuk Tuhan ketika manusia jatuh dalam dosa? Siapa yang dikutuk Tuhan? Manusia atau apa? Ada yang tahu? Wah, bagaimana ini? Baru hal sepele sudah bingung. Kita baca Kejadian 3 ayat 14. Supaya betul ini kebenaran firman Tuhan. Pak Hendro bilang harus menjalankan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan menurut pendeta ini, menurut pengajar terkenal, enggak, menurut kebenaran firman Tuhan. Kejadian. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau. 1, berarti yang dikutuk ular. Terus yang kedua, lebih gampang, siapa yang dikutuk? Hawa. Bisa tampilkan ayatnya? Oke, kita langsung cepat supaya waktunya terbatas, agak panjang nanti. Kejadian 3 ayat 17. Siapa yang kedua yang dikutuk? Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Jadi yang dikutuk siapa? Tanah, bukan kita. Jadi hati-hati kalau iblis membisikkan bahwa engkau terkutuk. Tidak. Tuhan tidak pernah mengutuk manusia. Yang dikutuk ular karena melakukan penipuan, yang dikutuk tanah. Tetapi ada juga dampak dari kesalahan kita. Musa saja melakukan kesalahan, tidak taat, tidak diizinkan masuk Taman Kanaan. Adam sama Hawa mendapatkan hukuman. Ada juga hukuman, tapi bukan kutukan ya. Jadi kepada wanita itu dikatakan dengan
bersusah payah engkau melahirkan. Jadi itu bukan kutukan itu. Hanya diberi hukuman, bersusah payah. Ada juga saya dengar teman, ya bahkan akan ada siapa ya, melahirkan itu tidak sakit, tiba-tiba dia sudah melahirkan, baru masuk rumah sakit sudah melahirkan. Jadi tidak semua juga mengalami sakit sekali ketika kita sudah percaya Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus, tidak ada lagi penghukuman. Memang kita masih sakit, kenapa? Ya namanya bayi keluar, pasti mengalami kesakitan, tetapi tidak akan kesakitan sekali. Yang kedua, Adam dikutuk tanahnya, jadi tanahnya yang dikutuk sehingga harus bersusah payah untuk dikelola. Mungkin di Taman Eden buang bijinya, buah yang dimakan itu langsung tumbuh. Tapi sekarang enggak, harus dikelola karena tanah itu terkutuk, harus dicangkul. Siapa yang petani? Tidak ada mungkin ya. Tapi siapa yang biasa suka berkebun? Tanam mangga, tanam sirsak. Di Sudiang, di Galesong ada tanam sirsak. Tanam sirsak dari cangkok. Memang bibitnya bagus tumbuh. Tetapi ketika tidak diatur atau tidak dirawat dengan baik, tidak berbuah tetapi gugur, Kenapa? Karena tanah terkutuk. Kita harus mengusahakan kasih pupuk, disiram tiap hari supaya apa sih bisa tumbuh. Tuhan kasih kesibukan sedikit, ya. Oke. Nah, dalam pemberdayaan ini saya mau kasih judul bagaimana pemberdayaan itu membuat kita bisa menikmati mujizat, kemustahilan, ya, kemustahilan menjadi mungkin. Karena di akhir zaman ini kalau tidak ada mujizat semakin sukar dan sulit. Saya tidak tahu kapan nanti Kristus datang, tanda-tandanya sudah dekat. Sudah perang, Israel sudah mulai terkepung, diserang dari beberapa negara. Itu tanda-tanda akhir zaman. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Itu akan terjadi perang di mana-mana, gempa bumi, kelaparan. Nah, itu sudah terjadi. Firman Tuhan mengatakannya kalau kita bahas akhir zaman, bangsa Israel akan terkepung dan dia akan mengharapkan, oh iya, dia akan berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menolong, belum. Karena Tuhan datang itu nanti setelah Antikris datang dulu. Jadi dia berseru ini, nanti yang datang Antikris. Antikris malah dianggap sebagai Mesias asli. Jadi bangsa Israel mengharapkan Mesias. Jadi Yesus dia tidak percaya itu Mesias. Dia harapkan Mesias datang untuk menolong dia. Dan akhir zaman ini ketika bangsa Israel terkepung, Antikris akan datang. Dan dia akan menyelamatkan bangsa Israel. Nah, dia disebutlah Mesias. Oleh karena itu nanti anak-anak Tuhan akan teraniaya. Amin. Tidak ada yang mau amin kan? Takut teraniaya. Tidak satu pun aminnya. Tidak apa-apa, karena itu sesuatu halnya akan terjadi. Nah, bagaimana kita menikmati kemustahilan, menikmati mujizat di tengah-tengah badai masalah. Seperti tadi ya, walaupun gunung tidak beranjak, gunung masih ada, saya yakin Yesus tetap ada dan kita akan menikmati kemustahilan. Kita belajar dari bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Ini pertanyaan-pertanyaan sedikit, banyak pertanyaan saya kasih ya, karena anak pemuda suka kasih pertanyaan supaya kita membenarkan kebenaran firman Tuhan. Karena ada banyak yang kadang khotbah tidak berdasarkan firman Tuhan. Jadi bangsa Israel itu di Mesir, siapa yang tahu berapa tahun? Nanti saya kasih hadiah. Ayo baru mau buka semua. Saya lupa siapkan hadiahnya, nanti saya kasih hadiahnya, tinggal saya catat saja. Berapa tahun bangsa Israel diperbudak dan dianiaya? Enggak, terlalu lama. 400 tahun. Aduh, bagaimana kembali ke atas dulu ke sekolah minggu. 400 tahun. Mau baca ada ayatnya. Di Kejadian 15 ayat 13. Jadi
bangsa Israel tidak beda jauh dengan bangsa Indonesia. Dijajah dan dibudak 400 tahun. Kita masih lebih kurang. Kita berapa tahun? Berapa? 350 tahun. Beda 50 aja. Makanya lihat perbedaan bahasa Indonesia dengan bahasa Israel. Ketika keluar dari Mesir, sama-sama dijajah, diperbudak. Pola pikir bangsa Israel pada saat keluar dari Mesir sama persis dengan bahasa Indonesia sekarang. Kenapa? 350 tahun dijajah. Kita memiliki paham dari penjajah. Paham apa? Belanda, pecah belah dan jajah. Nah, sedikit-sedikit kita kan terpecah belah. Dipecah belah karena agama, dipecah belah karena suku. Itu masih ditanamkan. Ada keributan, lihat orang mana ini? Satu kampung tak? Siapa yang serang? Oh, kampung sana. Mahasiswa saja yang sudah sekolah pintar sering ribut antar suku di kampusnya. Kenapa? Itu masih ada dari penjajahan. Sama seperti bangsa Israel. Ketika bangsa Israel di dalam masuk dari Yakub ya, Israel masuk sampai dia keluar berapa tahun tadi? Betul tidak? 400. Itu diperbudak dan dijajah selama 400. Ketika dia masuk sampai keluar berapa tahun? Ada yang tahu lagi? Betul-betul harus di sekolah minggu ini. 430 tahun. Saya kasih ayatnya supaya tidak salah, catat. Kejadian Keluaran, karena Keluaran 12 ayat 40 sampai 41. Keluaran. Karena ini ayat supaya kita mengerti. Jadi jangan dengar firman Tuhan yang salah-salah. Ada ayatnya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Kenapa tadi dijajah 400? Ini 430 tahun, tambah 30 tahun. 30 tahun itu masa damai ketika Yusuf masuk, dia masih dikenal sama Firaun. Ketika Firaun mati, penggantinya naik, dia lihat, wah ini bangsa Israel ini semakin banyak. Wah bahaya nanti kalau dia memberontak, maka mulai diperbudak. Jadi setelah 30 tahun di Israel, mulailah diperbudak. Makanya ditambah lagi 30 tahun. Itu sejarah Alkitab ya. Saya hanya ngomong, saya tidak tahu betul tidaknya, karena Alkitab yang tulis. Kalau salah, salahkan Alkitab. Nah hal-hal sepele begini kadang kita tidak mengerti. Karena apa? Kita kadang membaca asal lewat. Karena saya tahu ini dari GUP itu sudah berapa kali tamatnya dari kejadian Wahyu itu setiap tahun. Tapi masih banyak juga yang asal baca lewat, tidak tahu apa yang dibaca. Yang penting saya baca. Seharusnya kayak seberangnya, 1 juz dihafal, tahu. Tapi kita tidak perlu hafal juga, kita hanya perlu mengerti. Nah, ketika keluar, Allah menuntun bangsa Israel ke tanah Kanaan. Nah, padahal ini yang masih bingung. Kadang Allah menuntun bangsa Israel keluar. Nah sebenarnya ada jalan yang lebih dekat. Contoh ya, saya mau ke, jangan di Busur, di belakangnya Busur, ke Pak Edi. Ini bangsa Israel keluar mau ke tanah Kanaan, ke Pak Edi. Tapi Tuhan tuntun apa? Lewat pintu sini, lewat belakang dulu sana, sini baru ke sini. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Kenapa Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari padang gurun? Yang kita dengar dari khotbah orang ya. Yang kita dengar dari jawaban-jawaban ini yang masih tidak berani jawab. Apa? Oh karena bangsa Israel tegar tengkuk, melawan, bersungut-sungut. Nah belum keluar kok sudah bersungut-sungut. Baru dibawa. Ada yang bisa tahu kenapa? Oh jauh sekali ini. Bagaimana bisa pemberdayaan ini? Jadi kekristenan kita kalau kita tidak tahu, makanya kadang kalau kita diserang dengan yang seberang, kita bingung, tidak bisa jawab. Akhirnya kita bilang, wah iya Alkitab salah. Padahal yang salah kita tidak baca. Banyak juga hamba Tuhan, ya mungkin karena hanya dengar khotbah, salin. Dengar khotbah, dicatat ayatnya, dicatat khotbahnya.
renungkan itu siang malam, cari di Alkitab. Betul tidak yang dikotbahkan ini Paknya? Betul tidak dikotbahkan Pak Raya? Betul tidak dikotbahkan tamu-tamu lain? Pak Lius, siapapun tamu. Atau kita pergi KKR, dengar, jangan hanya lihat, wah rame, bagus, senang, ada mujizat, ada apa. Khotbah itu harus diperhatikan, dicatat, dan direnungkan siang dan malam. Ketika itu kita renungkan, itu akan tertanam dan akan bertumbuh. Dan itu akan membawa dampak dalam kehidupan kita. Kalau tidak, kita seperti ya datang, dengar, pulang. Datang, duduk, diam, dadah, pulang, begitu katanya. Nah, kalau mau tahu alasannya, kita baca di Keluaran 13, 17, ayat 18. Keluaran 13. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Allah tidak tuntun saya ke Pak Edi lewat ini. Walaupun jalan ini paling dekat. Nah, jelas nah. Tapi ini Tuhan bilang, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila saya tuntun lewat sini. Ada Ibu Sur marah-marah itu nanti. Taurati, kenapa lewat sini, nanti dimarahi. Atau mungkin Pak Raya duduk sini. Kenapa lewat sini? Tidak boleh di sini, putar jauh. Mungkin itu sama halnya ini ya. Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tuhan tidak tuntun lewat sini, lewat Filistin, karena apa? Takut kalau ada peperangan, bangsa Israel tidak siap. Wah, ada bangsa besar keluar ini, nanti dia mau jajah kita, atau dia mau apa, rampok kita perangi dia. Tuhan jaga itu. Maka selanjutnya, ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, menuju ke laut Teberau. Jadi mengerti? Jadi Allah sudah ajak memutar itu bukan karena bangsa Israel bersungut-sungut, bukan karena bangsa Israel tegar tengkuk. Lain bedanya dengan di padang gurun ditahan selama 40 tahun. Jadi jangan bawa padang gurun 40 tahun dengan alasan bahwa Allah bawa tuntun memutar ini padahal jalan dekat karena bangsa Israel tegar tengkuk. Enggak. Nah, kenapa Tuhan ceritakan ini? Musa catat ini karena itu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita aja berputar, tidak langsung diberkati. Kenapa? Karena Tuhan tahu ketika kita mungkin diberkati, wah kita menjadi sombong. Kita diberkati Tuhan dengan melimpah, kita sudah tidak datang ke gereja. Makanya Tuhan ajak berputar dulu sedikit, tahan-tahan dulu berkatnya. Cuma kita yang tidak sabaran. Tuhan mau memberdaya, melatih kita supaya kita tetap setia. Tuhan mau melatih bangsa Israel supaya tetap berharap kepada Tuhan. Bangsa Israel ini luar biasa sekali. Jangankan bukan kayak lagu yang tadi dibawakan ya. Gunung masalah masih ada, tetap percaya Tuhan. Ini bangsa Israel keluar mulai dari mujizat, kemuliaan. Tapi bangsa Israel tidak bisa melihat, wah ini Tuhan hebat sekali. Tetap saja bersungut-sungut. Ada yang tahu mujizat pertama waktu bangsa Israel keluar dari Mesir yang Tuhan tolong buat bangsa Israel apa? Pertanyaan sekolah minggu lagi nih. Bahaya nih sekolah minggu. Apa mujizat pertama? Ketika Tuhan bawa keluar bangsa Israel. Nggak apa-apa, nggak salah, nggak dihukum Tuhan, nggak serap. Supaya relax, santai. Supaya ini kita mengerti. Kalau kita tidak mengerti, membelah lautan ya. Puji Tuhan yang jawab. Ada yang setuju membelah lautan? Ragu semua. Ya salah satunya membelah lautan ketika dikejar. Tapi sebelum itu ada lagi yang luar biasa. Apa? Keluaran 13 ayat 21, 22. Ini kita baca sendiri. Nah ini pemberdayaan bagaimana jemaat bisa mengerti. Seharusnya memang ada kebaktian pendalaman Alkitab supaya jemaat mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ketika keluar sudah ada mujizat.
Kalau dibuat film itu kemarin saya pernah nonton filmnya Musa itu, tiang awannya besar. Seperti badai tornado, dari atas sampai ke bumi itu jalan di depan. Itu mujizat luar biasa. Malam itu ada api, tiang api, tapi tidak membakar bangsa Israel. Langsung Tuhan pimpin. Kadang hidup kita dipimpin Tuhan, tapi kita tidak merasa dipimpin Tuhan. Kenapa? Mata kita itu dibutakan. Bangsa Israel ini sudah jelas-jelas mujizat demi mujizat. Tiang awan memimpin, tiang api memimpin. Kalau sekarang kita pergi perang, baru ada tornado, tiang api, pasti orang, siapa ini, luar biasa sekali ini. Bangsa Indonesia, ada api di depannya, ada tiang awan kalau siang, ada tiang api kalau malam. Itulah yang membuat bangsa-bangsa di sekitarnya takut sama bangsa Israel. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa di luar Israel. Tetapi bangsa Israel sendiri tidak bisa melihat mujizat yang terjadi. Kadang kita seperti ini ya, ibadah, mujizat terjadi. Kemarin masih baru-baru terjadi mujizat. Tapi banyak juga orang yang ragu akan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Ya bukan salah kita. Salahnya iblis yang membisikkan, tidak gitu, balik-balik gitu. Sampai mungkin kita mau merasakan sendiri. Tidak menjawab. Saya kasih pertanyaan mudah. Siapa bisa tahu mujizat apa yang dialami bangsa Israel ketika keluar sampai di padang gurun, dan terlalu banyak. Ada yang bisa sebutkan 3? Ini pemuda ini. Mujizat apa? Di luar yang saya sudah sebutkan ya. Nanti kita bilang, ada tiang awan. Nah, satu toh, laut Teberau tadi dibelah. Itu mujizat bukan? Mujizat. Yang duanya apa lagi? 2P. Apa? Ya, disediakan makanan. Mana dan burung puyuh. Enak sekali ya kalau kita YUP begini berdoa. Ada kan Natal Youth? Yakin ini tiba-tiba nanti Pak Comot kirim sendiri. Ini untuk Youth. Amin. Tapi kenapa tidak dilaksanakan? Karena kita ragu. Kita kumpul dana. Ya Tuhan bilang kumpul mau ke danamu. Tetapi itu akan terjadi. Kenapa Tuhan kasih ini? Itu akan terjadi ketika kita dikejar-kejar oleh antikris. Mau belanja apa? Mau hidup bagaimana? Tuhan bilang ketika ada penganiayaan di sini, lari. Kalau tidak mau lari, mati begitu di sini. Kita akan dianiaya. Siapa yang mau pelihara kita dalam pelarian? Mau makan? Pelarian kasih makan saja 10 orang saya mati. Apakah gerombol ki GUP sama-sama ki lari di hutan ki? Apa mau dimakan? Kalau tidak berharap sama Tuhan. Saya tidak takut-takuti ya. Tapi ini bayangan yang terjadi. Yang mudah-mudahan Tuhan panggil kita sebelum terjadi demikian. Karena firman Tuhan bilang tidak ada satupun yang tahan kalau Tuhan tidak mempersingkat waktunya. Artinya jangan bilang sok-sok, gampang gitu saya tahan gitu. Dia niaya. Tidak mudah. Dan ini firman Tuhan agak sedap-sedap ngeri-ngeri ya. Supaya kita menghadapi, karena Tuhan datang itu sebagai memberikan kabar baik dan juga akan memisahkan. Jadi firman Tuhan itu jangan berkat terus. Lihat nubuatan apa yang akan terjadi kepada hidup kita, kepada orang-orang Kristen yang akan dikejar-kejar oleh karena nama Tuhan. Dan kenapa kalau di Wahyu ya, ini lebih sedikit. Kenapa Tuhan belum datang nanti ya? Karena belum cukup jumlah orang yang dipenggal kepalanya. Kan kita lihat ya kalau orang Kristen ditangkap itu digorok. Karena firman Tuhan benar. Pasti digorok. Karena mereka memang begitu, suka begitu. Jadi belum cukup orang-orang yang digorok dari zaman dulu sampai sekarang dalam jumlah. Nanti baca di Wahyu. Saya tidak siapkan ayatnya karena saya memang bukan ke situ. Oke, kembali. Jadi Allah menyertai bangsa Israel keluar, ada rencana yang indah. Tadi jelas ya di ayat kejadian tadi bahwa Allah menuntun memutar melewati laut Teberau. Ada yang berpikir enggak kenapa ada mutar laut Teberau? Tadi supaya tidak perang. Tapi kalau kita berpikir secara, ya ini makanya renungkan firman Tuhan.
Nah terus berarti Allah sudah siapkan lewat laut Teberau itu nanti mau apa? Ada yang pernah berpikir, oh ini Tuhan sudah tulis. Kita pelajari. Kenapa Tuhan lewat Teberau? Lewat laut Teberau. Nanti Tuhan apa? Mau bikin bahtera Nuh. Di padang gurun ada enggak pohon-pohon buat bahtera untuk menyeberangi? Nah kita tidak berpikir sampai di situ. Kalau kita tahu rencana Tuhan, kita akan tahu, wah Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang tak terpikirkan oleh kita. Ini pelajaran. Supaya apa? Kita bertumbuh. Kita tahu kebenaran firman Tuhan. Apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita sepertinya, waduh kenapa tambah jauh, tambah lama doa kita dijawab. Saya butuhnya cepat Tuhan, tapi kok kenapa diundur-undur? Tuhan kasih sesuatu yang lebih indah. Tuhan kasih sesuatu yang lebih baik buat kita. Tuhan sudah rancangkan sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bukan rancangan kecelakaan. Tetapi kita tidak mau. Sampai kita diharapkan kepada laut Teberau, pasti Tuhan sudah siapkan. Pasti saya belah itu laut. Atau saya bikin apa. Terserah Tuhan. Tuhan mau angkat terbang tiba-tiba muncul semua di seberang. Itu terserah. Karena kita tidak tahu rencana Tuhan. Tetapi rencana Tuhan yang dia mau lakukan, dia mau suruh Musa belah itu laut. Saya tidak tahu masalah apa yang Tuhan berikan kepada kita dan kita akan lalui saja. Lewati masalah itu, akan terbelah. Tidak usah takut. Mau masalah keuangan, mau masalah sakit penyakit, masalah kesehatan, masalah apapun, Tuhan sudah taruh laut Teberau itu. Tuhan sudah siapkan, kita putar kau lewat sini. Saya hadapkan ke masalah yang membuat kau lebih percaya kepada Tuhan. Kita mau lihat mujizat kan? Bagaimana mujizat terjadi kalau kita tidak ada masalah? Bagaimana Tuhan mau kasih mujizat kesembuhan kalau kita tidak sakit dulu? Betul tidak? Bagaimana kita mau lihat mujizat Tuhan kalau kita tidak mengalami dulu? Bagaimana kita merasakan penghiburan dari Roh Kudus kalau tidak kita mengalami kesedihan dulu? Nah itu semua ujian buat kita supaya kita lebih dewasa. Saya sampaikan di Pro M kemarin. Ujian itu bagi kita beda-beda levelnya. Dan akan diuji terus-menerus sampai kita tidak ada lagi di dunia ini. Kalau kita sudah sama Tuhan tidak diuji. Karena selama kita masih ada dalam dunia ini, ujian itu tetap akan ada. Kenapa? Itu membuat kita lebih dekat dan lebih sempurna kepada Tuhan. Ujian kita di level orang tidak mengenal Tuhan menyakiti kita. Ada yang masih sakit hati ketika orang seberang, orang yang tidak mengenal Tuhan sakiti kita. Tidak ada Kenapa? Sudah tahu, biasa jadi memang itu orang tidak mengenal Tuhan begitu. Sudah aman, kenapa? Kita sudah aman. Tapi coba ketika jemaat ada yang sakiti, jemaat sesama jemaat, pasti sudah mulai, waduh, sudah naik level ini ya. Jemaat sesama jemaat saling menyakiti, pasti sudah bilang, apa tong dia rajinnya jadi gereja baru begitu, masa dia begitu kelakuannya? Dia tidak salah, karena Tuhan izinkan untuk melatih Bapak Ibu supaya lebih dewasa. Betul tidak? Kalau orang kafir terus yang uji, kita sudah kebalik, memang itu orang tidak mengenal Tuhan. Tetapi ketika orang yang mengenal Tuhan menyakiti kita, sudah mulai terasa. Apa nih? Rajinnya ngaji kuliah datangnya itu paling cepat datang, tapi kenapa begitu? Saya lihat kalau dia berdoa lagi paling suka, paling berteriak, paling suka kayak kepenuhan Roh Kudus. Tapi kenapa begitu sama saya? Ada? Itu ujian level kita. Kalau kita lolos, puji Tuhan. Tetapi ada tidak? Ini mulai kesabaran saja. Masih ada. Kita akan diuji apa? Full timer, rohaniawan, pendoa yang akan menguji saudara. Ini dia sudah full timer, tapi kenapa masih begitu? Dia masih sakiti saya. Itu ujian tak? Ujian tak akan ke sini level. Ada yang sudah diuji dengan kelakuan full timer atau kelakuannya saya? Kelakuannya para pemusik rohaniawan sesama pemusik. Berarti bersyukurlah, kenapa? Levelmu sudah naik. Masih ada level terakhir, masih ada.
Kalau yang menyakiti saudara, Bapak Ibu, gembala saudara, pasti kita bilang, gembala ini begini. Apa gunanya dia pemimpin jemaat baru masih begitu? Dia masih sakiti hati. Dia masih sembarang ngomong. Dia masih begini. Ujianmu di situ, Bu. Ujianmu di situ, Pak. Levelmu sudah makin tinggi. Karena setelah itu tidak ada lagi yang uji kok. Karena kalau sudah gembala, level gembala, kita sudah santai. Tidak ada yang mau uji. Siapa lagi mau uji, Ki? Tuhan sendiri mau uji kok. Jadi perhatikan di mana level kita berada. Bersyukurlah ketika kita masih mengalami sakit hati, masih mengalami kecewaan, masih mengalami penyakit, masih mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena apa? Seperti bangsa Israel, kita akan dituntun keluar menuju kepada tanah Kanaan. Kanaan itu kayaknya dibilang surga ya. Kalau saya sudah bilang saya sudah di atas, tapi saya juga tetap akan diuji. Ketika saya bilang juga di jemaat di programnya, ketika kita tidak kuat, kita keluar dari GUP ini, kita pindah ke gereja lain, level kita di mana? Contoh yang sakiti full timer. Di sana pun kita akan diuji, disakiti oleh full timer. Baik kalau tidak kita diuji lagi dari bawah, jemaat sana yang sakiti kita. Paling dia tanya, dari mana Ki? GUP? GUP memang gitu. Bicara. Kita bilang, kenapa gereja sini langsung bisa bicara begitu? Baru jemaatnya itu, kita sudah kena. Belum lagi kalau level full timernya lagi, yang di sana yang nyakiti kita. Rohaniawannya sana, pendoanya di sana. Kita pasti, sama di gereja. Makanya dari sini pindah di gereja sini, pindah gereja sana. Kenapa dia cari yang tidak sakiti dia? Tetapi dia tidak sadar bahwa ujiannya memang di situ. Kalau level tak di kelas 4, kita akan diuji dimanapun kita masuk, pindah sekolah dasar kemana-mana, diuji ke kelas 4. Kecuali mau mengulang dari kelas 1. Kalau mengulang dari kelas 1 lagi, lama lagi prosesnya. Tetapi Tuhan tidak akan kita uji kita ke kelas 6, kalau level kita masih kelas 4. Jadi paham tuh? Ketika kita alami itu, sadarlah bahwa Tuhan memberi kekuatan. Dan ketika kita berada di dalam kedewasaan, kemanapun kita melangkah, firman Tuhan digenapi. Bahwa apa yang kita tidak pernah pikirkan, tidak timbul dalam hati, itu yang sudah sediakan bagi kita. Amin. Sisa 6 menit. Nah, ada banyak ini, masih banyak. Sesingkatnya dulu. Nah, mujizat tadi itu kasut tidak rusak ya. Air terpisah, diberi makanan berpuyuh sama mana. Bangsa Israel yang mengalami banyak mujizat tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan karena apa? Hatinya tidak pernah mengucap syukur. Kuncinya satu, nah kunci kenapa kita tidak bisa terlepas daripada ujian, cobaan yang tidak membawa kita kepada berkat Tuhan. Bahkan mungkin kita akan ditahan, di stop seperti bangsa Israel. Sudah Tuhan bilang, karena engkau sudah 10 kali menista aku. 10 kali nih, Tuhan masih sabar 10 kali. Padahal di Matius Tuhan bilang 70 kali 7 kali. Tapi di bangsa Israel 10 kali dia menista Allah. Aku akan menghapuskan semua bangsa Israel. Tetapi karena Musa yang berdoa, jangan Tuhan, nanti apa dibilang bangsa lain? Tuhan yang membawa keluar dari Mesir, masa mau dibunuh di padang pasir semua? Oleh karena perkataan doa hambanya Musa, tidak jadi. Bahkan di dalam Bilangan 14:29, Tuhan akhirnya putuskan, yang berusia 20 tahun ke atas itu yang tidak akan masuk ke tanah Israel. Catat saja Bilangan 14:29 atau baca Bilangan. Jadi apa? Tuhan mau memberkati kita. Tuhan mau membawa kita ke tanah perjanjian atau kepada janji-janjinya, rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak siap. Ketika hadapi tantangan, kita undur, kita bersungut-sungut, kita tegar tengkuk, kita tidak percaya kepada Tuhan. Akhirnya
kita tidak mengalami. Bahkan umur 20 tahun ke atas dihilangkan. Saya ada dengar, ini bukan firman Tuhan, dengar dari negara lain katanya. Kita bisa tukaran, negara orang Indonesia bisa ke negara saya dengan semua kekayaannya. Saya datang ke Indonesia dengan baju saja, saya bisa kelola Indonesia dengan baik. Artinya apa? Indonesia itu luar biasa sekali, makmur. Cuma apa? SDM-nya. Karena penjajahan 350 tahun, pikiran bangsa Indonesia masih seperti bangsa Israel. Ada lagi yang berkata, kalau bangsa Indonesia mau maju, nah diambil Alkitab, umur 20 tahun ke atas itu dimusnahkan saja. Pasti yang ke bawah itu pasti akan tidak terkontaminasi dengan satu, korupsi. Di mana-mana itu pasti jalan. Kenapa? Dari dulu, dari zaman Belanda, kasih sogok uang. Wih, di mana tuh rahasianya tuh anu? Kenapa bisa Sultan Nasruddin yang tidak bisa dikalahkan? Dia cari lawan-lawannya untuk berperang sama kerajaan-kerajaan dulu. Sogok, kasih uang supaya lancar. Banyak orang tidak puas, pemerintahan masih tetap korupsi. Mau ganti berapapun presidennya, presiden tegas, kalau oknum-oknum yang menjabat di pemerintahan tidak diganti, sama saja. Kenapa? Sekarang saya perhatikan ya, presiden diganti, pejabat dari kelurahan, kemudian semua tidak sama semua aja. PNS, istilahnya PNS. Saya lihat santai sekali kerja PNS. Ya tidak apa-apa kalau saya mau ditahan, karena kenyataan. PNS datang terlambat tidak masalah, karena saya dengar PNS susah dipecat. PNS kerja, saya harap sudah mulai berubah sekarang ya. Mau masuk jam berapa? Sedata absen, selesai. Saya datang servis AC di kantor pemerintahan, asik main di komputer, bukan kerja, main game. Bagaimana bahasa Indonesia mau maju? Yang diurus gamenya. Saya untuk senda video, tidak boleh membuka orang. Saya harap ini ada perubahan dari pemerintah bisa mengubah. Bagaimana rakyat Indonesia bisa maju? Itu tergantung dari oknum-oknum yang menjabat. Saya dapat pekerjaan, saya pancing. Wah ini Pak dari mana? Ini bantuan dari pemerintah. Bantuan pemerintah untuk pengusaha kecil. Tetapi saya lihat beliau bukan pengusaha kecil, bekas DPR. Jadi dia aja, ada dana ini untuk ini UKM. Jadi dia pakai itu dana untuk buka usahanya. Jadi tujuan dana dari pemerintah untuk UKM tidak akan sampai karena banyak pejabat yang menyalahgunakan. Coba lihat bantuan tunnel, bantuan di mana-mana. Makanya ada karikatur atau candaan. Jangan mikirin rudal dari Indonesia untuk perang, nanti salah tembak. Salah sasaran, karena baksos saja itu salah sasaran katanya. Baksos seharusnya untuk orang yang betul-betul membutuhkan, salah sasaran. Sampai begitu demikian, artinya pemerintah tidak pernah sadar dengan apa yang terjadi. Sudah banyak diprotes, tetapi tidak mau berubah. Karena apa? Itulah tadi, seperti bahasa Israel, tidak akan berubah. Karena pemikirannya, wah lebih baik saya di Mesir. Biar Toma kerja keras, yang penting makan tidur. Mau dibawa kepada suatu kemuliaan, tanah yang limpah susu dan madu, ya habis nih. Cocok ini 7 detik mami. Tetapi bangsa Israel yang dewasa itu tidak mau masuk ke sana. Dilihat 2 pengintai, di sana besar-besar. Penduduknya makan orang lagi, kita tidak bisa menang. Ada temboknya besar, tembok Jericho. Sedikit lagi dikasih kode mak. Jadi intinya ketika kita tidak ada ucapan syukur, kita tidak akan bisa mengalami mujizat Tuhan. Ketika kita mengalami ujian pencobaan, kita tidak mengucap syukur, ujian itu akan menimpa kita dan kita akan kalah.
Ada yang bilang, kenapa Hawa bisa jatuh dalam dosa mengambil itu buah? Ada yang bilang karena Hawa tidak mengucap syukur. Ya mungkin bisa jadi. Sudah dikasih buah-buahan, makanan di sekelilingnya. Sudah mungkin keliling, mina coba ini semua. Begini bosan mak. Yang di tengah, dia pasti lihat di tengah. Wih ini bagus, enak mungkin. Itu bukan sekali, mungkin sering dia lihat. Cuma karena masih mengucap syukur, masih ada buah di sana belum bisa makan, bisa sana deh. Tetapi ketika kita sudah coba semua buah, mungkin ini Hawa coba, sudah semua rasanya di Taman Eden, satu dia belum coba, dekat-dekat itu pohon, enaknya, rasanya manis. Kenapa? Tidak ada ucapan syukur. Akhirnya coba. Bapak-bapak yang ada sekretaris di kantor, ini biasanya, ketawa Pak Edi langsung. Biasanya sekretarisnya cantik, tapi selama kerja tahun-tahunan dia lihat nih, tapi tidak ada hati, tidak ada ketertarikan. Tetapi ketika di rumahnya lihat istrinya, padahal sudah mulai berubah. Katanya kok tidurnya ngorok, padahal dulu ngorok juga. Semua karena apa? Mengucap syukur, bersyukur, istriku luar biasa cantik. Tetapi ketika tidak ada ucapan syukur, sudah mulai berubah. Kenapa istriku jadi begini? Saya tidak pernah lihat kenapa dia jadi gemuk nih. Saya tidak pernah sangka kapan dia berubah. Sudah tidak ada ucapan syukur. Pergi ke kantor, lihat nih, kenapa sekretarisku kenapa jadi cantik? Padahal dari dulu begitu aja. Akhirnya di situ mulai. Oke, firman Tuhan sampai sini. Jadi intinya mengucap syukur menjauhkan kita dari segala ujian dan membawa kita kepada suatu mujizat. Ketika kita mengucap syukur kemarin, bahwa ada kesembuhan ilahi, ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kita mengucap syukur saja. Saya yakin dan percaya mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Satu kuncinya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kita akan terbebas dari segala masalah, ujian, dan Tuhan akan membawa kita kepada mujizat. Sesuatu yang mustahil tidak menjadi mungkin ketika kita mengucap syukur senantiasa. Mengucap syukurlah dalam segala perkara. Amin. Saya undang pemusik Bangkit Berdiri membantu saya. Mari jemaat bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan tidak butuh harta kita. Tuhan tidak butuh emas kita. Yang butuh itu gereja. Tuhan tidak butuh. Kenapa? Emas di surga itu hanya sebagai batu kerikil untuk jalanan. Jalannya terbuat dari emas. Jadi kalau kita kasih Tuhan emas, untuk apa? Jangan kasih saya. Kasih mi gembala, kasih mi pekerjaan Tuhan. Jadi jangan sombong dengan kekayaan kita. Kita nyanyi lagu ini, lagu lama. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Amin Tuhan. Kau mengasihiku. Ya Tuhan. Kau memilikiku. Katakan betapa hatiku Tuhan mau berterima kasih kepadamu Tuhan. Betapa hatiku. Amin Yesus. Berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonan
persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh, katakan pada Tuhan. Hatiku. Yes Tuhan. Amen Tuhan. Berterima kasih. Dan mengucap syukur buat segala kebaikan yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan juga berterima kasih buat masalah yang kau berikan kepada kami. Mengasihiku. Haleluya. Kau memilikiku. Katakan betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Katakan hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan. Persembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku Tuhan sebagai alatmu. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Katakan sekali lagi, pakailah kami Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Benar Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami tidak memiliki sesuatu yang berharga di matamu Tuhan selain hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami berharga di matamu. Hidup kami sangat mahal di matamu Tuhan, sehingga Engkau tebus kami dengan darahmu yang mahal. Terima kasih Tuhan buat segala yang Kau berikan kepada kami, baik berkat-berkat-Mu Tuhan, baik segala masalah, sakit, penyakit, tantangan yang membuat kami menjadi dewasa. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Buat kami tetap bertahan di dalam Engkau Tuhan. Buat kami tetap setia melayani Engkau. Buat kami Tuhan tetap datang kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tahu Tuhan Engkau menyertai kami, dan Engkau akan memberikan jalan keluar. Engkau akan memberikan kami kelepasan Tuhan, karena Engkau menyayangi kami. Yes, amen. Biarlah firman-Mu Tuhan tetap dalam kehidupan kami, dan berakar, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah-buah. Dan kami rindu Tuhan oleh kehidupan kami, bahwa banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di akhir zaman ini Tuhan, pakai kami, ajar kami, berdayakan kami Tuhan, supaya kami semakin dewasa kami. Dan kami percaya kami akan menikmati kemustahilan demi kemustahilan, kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Karena Engkau menyertai kehidupan kami, Engkau menyertai langkah kami. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, buat anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami kelemahan, Kau sembuhkan, Kau tolong Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah saat ini mendengarkan firman pun mereka boleh sadar, mereka boleh dikuatkan, mereka tetap bertahan kepada Engkau Tuhan.
bahwa hidupnya berharga. Ada waktunya Tuhan yang Tuhan tunda. Karena Engkau mau melihat hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat jemaat-Mu semua Tuhan. Berikan kekuatan Bapa. Kami tahu ujian itu terasa berat. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau akan menolong mereka Bapa. Dimanapun mereka berada, dimanapun anak-anak-Mu yang mengalami stres, yang mengalami kesusahan, yang mengalami sakit penyakit, Kau tolong di dalam nama Yesus. Roh-Mu yang kudus turun Tuhan, memenuhi, menguatkan hati mereka Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau menguji kami. Engkau menguji setiap anak-anak-Mu Tuhan. Apakah kami masih beriman kepada-Mu? Apakah kami tetap setia kepada-Mu Tuhan? Kuatkan kami Tuhan. Kuatkan anak-anak-Mu Tuhan. Bangkitkan semangat mereka. Taruh Roh-Mu yang kudus dalam hati mereka Tuhan. Sehingga itu Roh itu yang kudus menolong mereka, membantu mereka, menguatkan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, jemaat GUP Tuhan akan terlepas dari segala keburukan, dari sakit penyakit, dari segala kelemahan, dari kekurangan ekonomi. Kami percaya di dalam nama Yesus, jemaat mengalami kebebasan Tuhan. Amin. Satu hal yang Kau minta, kami tetap setia, kami tetap mengucap syukur dalam segala hal. Apapun itu terjadi dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Saya percaya bahwa semua kita yang hadir pada siang hari ini diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih buat Bapak PDP Benyamin yang sudah memberkati kita pada siang hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan pakai lebih luar biasa lagi dalam setiap pelayanan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan kesaksian dari KTB 7 yang diwakilkan oleh Saudara Michelle. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom jemaat Tuhan. Bersyukur karena masih diberikan kesempatan bisa berdiri di depan Bapak Ibu dan teman-teman untuk menyampaikan apa yang saya dapatkan selama saya ikut KTB. Namun sebelum itu saya ingin memberikan highlight penting tentang Alkitab kita yang merupakan Alkitab itu unik dan diilhamkan oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, lewat Alkitab itu kita bisa mengenal siapa Tuhan kita dan bagaimana seharusnya kita hidup di dunia ini. Karena itu sayang sekali ya rasanya kalau misalnya kita sendiri hidupnya biasa-biasa saja, tidak gabung dalam KTB dan mengalami pertumbuhan rohani yang nyata. Nah, saya belum sebutkan, saya perwakilan dari KTB 7. Nah, saya pribadi bersyukur karena bisa ikut KTB, karena di KTB bukan hanya mengenai duduk, ketemu, sekedar doa pelayan, bahkan saling sharing tentang materi yang diberikan saat itu. Tapi dalam KTB kita juga belajar untuk saling mendukung, saling menguatkan, dan saling mengingatkan bahwa hidup kita ini milik Tuhan sepenuhnya. Nah, waktu KTB saya pribadi mempelajari banyak materi ya. Salah satu materi yang mungkin bisa saya sharingkan karena waktu terbatas. Yang pertama, kita sempat belajar tentang hidup manusia dan kejatuhannya dalam dosa. Nah, yang saya dapatkan saat itu kita diingatkan kalau manusia sudah jatuh ke dalam dosa sejak awal. Tapi tanpa Tuhan kita sama sekali tidak berdaya untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Yang kedua, kita juga belajar mengenai karya penebusan Kristus, di mana kita belajar bahwa Yesus Kristus yang sanggup menebus dosa kita melalui pengorbanannya di kayu salib, dan kebangkitannya yang memberikan kita harapan baru dalam setiap hidup kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, saya mau mengajak teman-teman, terutama teman-teman KTB 7, tidak perlu saya sebutkan untuk teman-teman yang merasa dirinya berada di KTB 7, tolong terus ikut KTB dan terus bertumbuh bersama.
Karena seperti yang kita pahami, keselamatan yang kita terima itu tidak dengan cuma-cuma, tapi itu layak kita hargai. Karena itu datangnya dari Tuhan, di mana Tuhan memberikan kita untuk kita bisa bertumbuh, melayani, dan memuliakan Tuhan. Untuk jemaat Tuhan juga yang ada hari ini, jangan biarkan kita berjalan sendiri-sendiri. Mari kita bertumbuh bersama supaya hidup kita sungguh-sungguh berdampak bagi sekitar kita. Bukan hanya lingkup kecil kita, tapi bagaimana kita berdampak luas di luar sana. Jadi buat Bapak Ibu dan jemaat, kalau ada kesempatan jangan lupa datang KTB setiap hari Rabu di minggu ketiga. Mari sama-sama kita datang, bertumbuh dan mengalami lawatan Tuhan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Michelle, kesaksian yang luar biasa. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan sebelum kitanya satu dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Kembali lagi Tuhan, kami membawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan, atas segala berkat yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang bulan ini. Penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Dan saatnya Tuhan kami beri yang terbaik, biarlah apapun yang ada dalam diri kami ingin beri yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu juga Tuhan yang akan beri taburan mereka. Engkau berkati dalam setiap kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah taburan kami hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Dan saatnya kita akan melihat pengumuman melalui multimedia berikut ini.
Shalom Jemaat Gereja Utusan Pantai Kosta Makassar. Dengan sukacita kami akan membagikan beberapa informasi kegiatan gereja yang akan berlangsung selama sepekan. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang pertama kali hadir beribadah bersama kami di minggu ini. Kami sangat senang diberkati atas kehadirannya. Jika Anda belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami dengan senang Anda hadir di sini dan berharap dapat bertemu kembali dengan Anda di minggu depan. Mari Bapak-bapak datang dan hadirilah ibadah Kompas yang diadakan pada hari Selasa 15 Juli pukul 7 malam bertempat di gereja. Jangan lewatkan ibadah khusus untuk Bapak-bapak, waktu untuk bertumbuh dan bersatu dengan Tuhan. Jadilah teladan rohani dalam keluarga dan komunitas. Ada kuasa dalam doa. Ada kedalaman dalam puasa. Mari ambil waktu untuk berhenti dari kesibukan dan masuk lebih dalam kehadirat Tuhan. Karena itu, hadirilah doa puasa setiap hari Kamis jam 3 sore bertempat di gereja. Latihan musik ibadah raya pada hari Kamis pukul 7 malam di gereja. Kami mengajak seluruh jemaat untuk bergabung dalam Perak. Jika ada jemaat yang ingin bergabung dalam Perak, silakan menghubungi fasilitator di wilayah tertentu. Waktu dan tempat sesuai dengan ketentuan setiap wilayah Perak. Bersama, kita akan belajar menjadi keluarga yang berdiri teguh di atas dasar firman dan menjadi terang di tengah dunia. Kamu yang sibuk bekerja, mengejar target dan deadline, Tuhan rindu menjagakan jiwamu. Yuk, ambil waktu sejenak untuk datang di ibadah Pro-M pada hari Jumat 18 Juli pukul 7.15 yang bertempat di gereja. Temukan damai, arah baru, dan komunitas yang menguatkan panggilanmu. Kita bukan generasi biasa. Kita generasi anak panah di tangan Tuhan. Siap dipakai untuk tujuan besarnya. Mari hadir bersama di ibadah GAP pada hari Sabtu 19 Juli pukul 7 malam di gereja. Jangan lewatkan ibadah Youth minggu ini, tempat di mana kamu dikuatkan, dibentuk, dan diperlengkapi untuk jadi panah di tangan Tuhan. Tuhan tidak hanya memanggil kita, tapi juga memberdayakan kita untuk menjalani panggilannya. Karena itu, hadirilah ibadah raya Minggu tanggal 20 Juli pukul 10 pagi di gereja. Mari hadir dan alami kuasa Tuhan yang memampukan kita untuk melangkah lebih jauh dalam panggilannya. Jangan lupa ajak keluarga, teman, dan saudara ya. Lalu, ibadah sekolah minggu juga diadakan pukul 10.30 pagi di lantai 3. Yuk adik-adik datang ke sekolah minggu, belajar firman Tuhan, bernyanyi bersama, bermain, dan seru-seruan bareng teman-teman. Jangan sampai ketinggalan ya. God is good to me. God is good to me. God is good to me. Jika ada dari jemaat yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan via transfer, silakan ditransfer ke rekening gereja. Dan jika ada jemaat yang ingin rindu menabur untuk diakonia serta gerakan 5K, kotak tersedia di belakang. Lalu bagi jemaat yang ingin didoakan, kami sediakan formulir doa di atas kotak persembahan 5K dan dalam kotak perpuluhan kami sisipkan formulir doa. Happy birthday to you. Untuk jemaat yang berulang tahun di minggu ini, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya kasih dan berkat Tuhan melimpah atas hidupmu, diberikan kesehatan, sukacita, dan pertumbuhan iman yang semakin teguh di setiap hari.
Tuhan Yesus memberkati hari-harimu dengan damai sejahtera dan kasih yang tak berkesudahan. Tuhan mengasihimu. Mari bersama-sama mendukung dalam doa Bapak dan Ibu Gembala yang pada tanggal 15 Juli akan melangsungkan pemberkatan nikah dari Saudara Andi dan Saudari Nina di Jakarta. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan melimpah atas keluarga besar dan acara yang akan berlangsung. Ada kabar gembira bagi jemaat GUP. Akan diadakan retreat ke Toraja yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Maret sampai dengan 21 Maret 2026. Retreat ini bertujuan untuk membangun kehidupan rohani, mempererat kebersamaan, dan juga memberikan waktu untuk berekreasi bersama. Adapun biaya retreat sebagai berikut. Untuk jemaat akan dikenakan biaya 800.000 per orang, sudah termasuk bus, hotel, dan konsumsi. Di luar jemaat akan dikenakan biaya sebesar 1 juta rupiah. Kalau menggunakan kendaraan pribadi, untuk jemaat 600.000 rupiah per orang, dan untuk luar jemaat 800.000 per orang. Untuk anak di bawah umur 10 tahun gratis. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Bapak Teddy. Demikian informasi yang kami sampaikan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih tim multimedia. Apakah ada yang baru pertama kali hadir pada siang hari ini? Kalau ada, saya mohon dengan hormat untuk bangkit berdiri. Coba lihat kiri kananmu. Apakah ada sahabat baru? Kami di sini untuk menyambutmu. Ucapkan selamat datang di Kingdom Community. Selamat datang, selamat bergabung. Kami harap minggu depan bisa bergabung lagi bersama-sama kami di tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk bangsa kota kita yang tercinta. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu.
percaya Tuhan, anugerah-Mu besar bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan berkat-Mu tercurah atas bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Siang hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu GUP Kingdom Community Tuhan, bersatu hati Tuhan Yesus berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Biar Engkau melawat bangsa kami Tuhan, selamatkan bangsa kami Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan Yesus Engkau tutup bungkus bangsa kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan daripada orang-orang yang berniat jahat Tuhan Yesus. Bahkan pemerintahan yang ada saat ini Tuhan, biarlah Tuhan tolong berikan kepada mereka hati yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan pemerintahan dengan benar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan presidennya Tuhan, pimpinan tertinggi dalam bangsa kami, presiden, wakil presiden, bahkan seluruh jajaran kabinet yang mengambil bagian dalam pemerintahan, mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah. Tuhan tolong lawat mereka Tuhan. Biarlah ya Tuhan roh yang takut akan Engkau ada dalam hati mereka Tuhan Yesus. Biarlah mereka betul-betul ya Tuhan jujur di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepada mereka Tuhan, untuk kesejahteraan bangsa, untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam kuasa tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Engkau ya Tuhan Yesus yang berdaulat atas bangsa kami, dan kami mau serahkan Indonesia ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Siang hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk kota kami, kota Makassar di mana kami tinggal. Kami percaya kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami juga. Oleh karena itu Tuhan, kami terus berdoa buat kota kami. Kami percaya Engkau mengasihi kota kami Tuhan Yesus. Biarlah kesejahteraan ekonomi ada dalam kota kami Tuhan. Ada lapangan kerja yang terbuka bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, sehingga ekonomi kota kami akan berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Segala bentuk kekerasan yang ada di jalan kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kedamaian itu tercipta atas kota kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tutup bungkus kota kami dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari berbagai bencana alam Tuhan. Biarlah kesatuan kerukunan itu ada dalam kota kami, kota Makassar Tuhan, sehingga kami bebas ya Tuhan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau pakai setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk menjadi berkat, menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kota Makassar ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami yang saat ini sedang tidak bersama-sama dengan kami, yang akan melayani pemberkatan nikah saudara kami Andi dan Nina pada hari Selasa nanti. Biar Engkau tolong Tuhan, dimanapun Bapak dan Ibu Gembala kami berada, penyertaan-Mu senantiasa ada bagi mereka Tuhan. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, pada saat mereka kembali ke Makassar juga dalam keadaan sehat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, seluruh pelayanannya ya selama di Makassar, biarlah Tuhan tolong campur tangan, biarlah semuanya dapat berjalan dengan lancar untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu ya Tuhan, yang berulang tahun sepanjang minggu berjalan ini. Biar Engkau terus memberkati kehidupan mereka Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka Tuhan. Umur panjang Engkau berikan kepada mereka. Biarlah ya Tuhan, di usia yang Engkau tambahkan saat ini, mereka terus merasakan kasih-Mu dalam kehidupan mereka. Dan ajar kami untuk terus bersyukur dalam segala keadaan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap kepala-kepala divisi, ketua-ketua divisi yang ada Tuhan, mulai daripada gembala, full time majelis, semua ketua-ketua divisi ya Tuhan Yesus. Tuhan berikan kesatuan hati. Biarlah kami terus bergandengan tangan ya Tuhan, melayani Engkau, memberikan yang terbaik bagi pekerjaan-Mu di tempat ini, karena kami tahu di mana ada kesatuan, di situ berkat-berkat Tuhan akan tercurah. Kami percaya itu Tuhan, dan kami imani itu Tuhan, bahwa kesatuan terus akan terjadi dalam gereja kami, dan kami akan melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan atas gereja kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya saat ini Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
segala sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengalami masalah, kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikannya Tuhan jalan keluar dalam setiap masalah mereka, dan biarlah Tuhan terus teguhkan hati mereka untuk tetap bersandar dan berharap hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami pada siang hari ini yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat hari ini Tuhan untuk taburan jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya kasih karunia Allah dan berkat Allah tercurah dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka persembahkan kepada Tuhan yang terbaik, dan kami percaya yang terbaik juga Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam pekerjaan mereka Tuhan memberkati, buka tikam-tikam langit, dan Tuhan curahkan berkat Tuhan tercurah dalam ribaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kami berdoa Tuhan keluar masuk mereka diberkati, lumbung mereka, tempat adonan mereka diberkati Tuhan. Kami percaya apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan mereka, baik di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, pendidikan anak-anak, di dalam masyarakat, kami percaya Tuhan tolong, karena ada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang di sekitarnya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu dalam pelayanannya, dalam apapun yang menjadi pekerjaannya. Tuhan terus angkat naik dan bukan turun. Engkau perluas lebarkan tempat pelayanannya Tuhan. Bukan hanya di gereja ini, tapi di mana-mana dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tibakan kami dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun. Karena kami percaya kuasa Tuhan menaungi setiap kami. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua sampai kesudahan zaman. Kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Syukur kami naikkan kepadamu, ya Tuhanku. Karya-Mu agung, kasih-Mu kekal. Hidup kami dalam tangan-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanyalah bagi nama-Mu. Terpujilah Kau Tuhan kami. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.